capek pacaran sama kamu. Tiap hari kerjaan ribut terus. Mending kita putus. Aku kan cuma mau nanya, kamu ada hubungan apa sama sepupu aku? Kenapa kamu malah minta putus? Terserah kamu mau ngomong apa. Aku udah capek, kamu curiga tiap hari. Dasar laki-laki buaya! Stop. Udah kenapa sih, Mbak? Ngapain? Mbak, ngapain bikin ributan di tempat saya? Diam kamu! Gara-gara saya makan di sini, saya jadi putus sama pacar saya. Ternyata bener ya kata orang, siapa yang makan di sini pasti putusnya di sini juga. Tempat ini nggak ada hubungannya sama hubungan Mbak sama pacar Mbak tadi. Lagian juga berisik banget sih di sini ngeganggu tamu yang lain, tahu nggak? Nih Mbak pergi aja sekarang. Oke, lanjutin aja kafe ini. Kafe pembawa sial. Saya sumpahin kamu jomblo seumur hidup. Pak, Bu, maaf ya. Silakan menikmati lagi minuman makanannya. Nanti ini saya beresin. Tolong beresin. Ini kenapa ya? Kok pemasukan restoran kita semakin lama semakin berkurang sih? Mbak, ini kwitansinya. Pas banget nih ada kamu di sini. Saya mau nanya sama kamu. Daging yang kamu pasok ke restoran saya itu nggak fresh ya? Soalnya semakin lama pelanggan saya semakin berkurang dan pendapatan saya juga semakin berkurang. Ini pasti gara-gara kamu. Enak aja kalau ngomong. Daging yang saya pasok itu daging yang fresh semua, Mbak. Mbak kalau nggak percaya, Mbak cek sendiri aja. Alah, itu mah bisa-bisaan kamu aja. Pas ada saya, kamu kasih daging yang fresh, yang segar, yang merah. Coba kalau saya nggak ada, pasti kamu kasih kualitas yang paling buruk. Buktinya apa? Pelanggan saya pada kabur semua. Udah, mulai sekarang saya mau ganti, saya nggak mau pakai kamu lagi. Mbak, saya nggak masalah ya. Mbak nggak mau beli daging di saya lagi juga nggak apa-apa kok. Yang penting Mbak jangan fitnah saya. Saya nggak fitnah, emang kenyataannya kayak gitu ya kan? Daging kamu tuh jelek. Loh, tadi Mbak sendiri bilang kalau daging saya jelek. Itu namanya fitnah, Mbak. Udah deh, pokoknya saya nggak mau kerja sama kamu lagi. Nih, buat bayaran hari ini. Mbak, saya mau nanya nih. Mbak kelamaan jomblo ya? Iya. Mungkin aja pelanggan nggak mau kesini tuh gara-gara sikap Mbak. Makasih ya. Enak aja lagi. Hai. Ciko, kamu tumben banget datang pas kafe udah tutup. Aku udah gak sabar nunggu sampai besok. Nat, maukah kamu menjadi istriku? Loh, kenapa bengong? Jawab dong. Kamu gak yakin aku bisa bahagiain kamu? Nat, aku janji, aku akan jadi pria yang bertanggung jawab dan berusaha membahagiakan kamu selamanya. Lepasin tangan cewek gua. Lu ngapain pegang-pegang tangan cewek gua? Nah, denger ya. Dia ini pacar gua. Siapa dia? Kok dia mengaku sebagai pacar kamu? Gua ini pacarnya Nadia. Gua minta sama lu jangan pernah gangguin Nadia lagi. Dia itu milik gua. Ngerti lu? Aku bukan sedang godain Nadia. Aku ngelamar dia karena dia pacar aku. Pacar? Pacar yang gimana maksud lu? Iya, aku dan Nadia sudah pacaran selama 7 bulan. Nadia! Kamu keterlaluan banget ya? Jadi selama ini kamu ngeduain aku? Hah? Kamu pacaran sama aku tapi kamu bisa pacaran sama dia? Gitu? Oh, jadi kamu udah pacaran lagi sama dia? Makanya kamu nggak bisa ngejawab lamaran aku. Oke, kamu nikah aja sama dia, karena aku nggak suka diduain. Kita putus aja. Ciko, aku bisa jelasin Ciko. Nadia, tunggu. Aku belum selesai bicara sama kamu. Aku nggak nyangka ya. Ternyata hati kamu nggak secantik wajah kamu. Aku pikir aku sudah tepat memilih perempuan untuk pendamping hidup aku. Ternyata aku salah. Hati kamu itu busuk, Nadia. Kamu jangan sembarangan kalau ngomong ya. Kamu nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi dan alasan aku tuh apa. Jelas-jelas ini udah terjadi, Nadia. Aku tahu. Ingat, Nadia. Apa yang aku rasain hari ini akan kamu rasain suatu hari nanti. Ingat itu. Keren banget deh.
Kenapa ya kalau misalkan cowok yang ngeduain ceweknya tuh biasa dianggap wajar, tapi giliran cewek yang ngeduain cowoknya pasti jadi masalah, pasti dilebay-lebayin. Aneh banget sih, nggak adil tau nggak? Udah nyerempet mobil aku. Kamu bilang nyerempet, yang bawa mobil yang nggak bener itu kamu. Kalau misalkan tadi saya nggak ngerem, mobil saya bisa kena dan hancur, tau nggak? Nggak tahu. Pokoknya kamu harus ganti rugi. Saya nggak mau ganti rugi. Ya kamu udah bikin mobil saya lecet, kamu harus ganti rugi. Ini semua salah kamu. Lecet dari mana? Nih, dia udah nyerempet mobil aku sampai lecet, lihat tuh. Dia yang salah. Dia nyetirnya nggak bener, kanan kiri. Kalau misalkan aku nggak ngerem, ini mobil bisa kena, tau nggak? Enggak. Kamu tuh harus percaya ya, ini tuh salah dia. Dia aja yang nggak hati-hati, suruh siapa dia nggak ngehindar tadi. Udah jelas-jelas dia lihat mobil aku. Orang kamu juga yang salah. Udah ya. Aku ngeliat semuanya dari jauh. Kalau emang kamu yang salah, kamu tuh bawa mobil kenceng banget. Loh ya, tapi kan mobil aku juga lecet. Iya kan, mobil dia lecet juga. Oke, gini aja deh. Kalau emang kamu mau minta ganti rugi, berarti kamu juga harus mengganti kerugian kerusakan mobil dia. Karena mobil dia lecet juga. Kalau emang kamu nggak mau, ya mendingan ke kantor polisi aja. Gimana? Ah, ribet ya, pakai polisi-polisian segala. Yaudah. Aneh banget sih tuh orang. Yang salah juga. Makasih ya. Kamu udah bantuin aku. Sama-sama, Mbak. Maaf karena tadi pagi aku sikapnya kasar sama kamu. Iya, nggak apa-apa kok. Emang aku yang salah juga. Ya udah kalau gitu, mendingan Mbak pulang. Soalnya udah malam banget. Udah, sekali makasih ya. Lagi sibuk ya? Ada Mbak Nadia. Tumben Mbak pagi udah kesini. Udah dapet masuk baru. Enggak. Belum ada masuk baru kok. Aku justru datang ke sini karena aku mau ngajak kamu kerja sama lagi. Aku mau minta maaf sama kamu. Ternyata daging yang kamu pasok itu fresh kok. Aku yang salah. Maaf ya, aku udah ngomong kasar sama kamu kemarin. Nggak apa-apa kok Mbak. Lagian saya juga udah biasa dikasarin. Terus kapan nih saya bisa ngantar daging saya lagi ke kafe Mbak Nadia? Mulai hari ini juga boleh kok. Semakin cepat semakin baik. Ngomong-ngomong, biar kerja samanya lebih enak, gimana kalau manggilnya nggak usah pakai Mbak? Panggil Nadia aja. Biar nggak ngerasa dibuat. Iya, gitu deh. Hai nggak? Mbak Nadia. Udah datang? Iya. Bentar ya Mbak. Iya. Mbak Nadia! Mbak! Woi! Mbak Nadia! Mbak Nadia! Gua pinjam motor dulu sebentar ya. Buruan mas, buruan. Nadia, akhirnya sekarang kamu berada di tanganku, Nadia. Pakai ngikutin gua lagi tuh orang. Hah?
Bikin ribet aja. Gue harus lebih ngebut lagi nih kayak gini. Orang tahuan kacau ini. Siapa kamu? Diam kamu, diam, diam, diam. Turunin saya, turunin, berhenti! Apa-apaan ini? Berhenti! Lepasin, lepasin. Berhenti! Diam, kamu diam. Oh, berhenti! Diam. Berhenti! Diam. Berhenti! Diam. Nadia. Nadia, syukur alhamdulillah kamu sudah sadar, Nak. Bu, kalau gitu saya panggil dokter dulu ya. Sebentar, Bu. Iya, iya. Bu, di mana penculiknya, Bu? Di mana penculiknya? Sudah, kamu tenang dulu. Tenang ya. Maaf ya. Penculiknya udah ketangkep dan udah dibawa ke kantor polisi. Kamu gak usah khawatir ya. Iya, Nadia. Sekarang kamu istirahat dulu ya. Biar dokter bisa memeriksa kamu. Kepala kamu masih pusing nggak? Enggak kok, Dok. Yo! Aku yang nyulik kamu. Aku sakit hati karena kamu sudah mengkhianati aku, Nadia. Ya, tapi aku tuh nggak mau. Cukup, cukup, Nadia. Aku udah nggak mau dengar penjelasan kamu apapun. Dan kamu perempuan yang nggak tahu malu ya. Bisa-bisanya kamu ngajak pacar kamu ke sini. Aku nggak mau lihat muka dia. Aku nggak mau lihat muka kamu karena kamu sudah ngasih muka. Lepasin saya, Pak. Lepasin, Pak. Saya mau saya bicara. Dia udah hancurin hidup saya. Nadia, udah kamu yang tenang ya. Dia udah masuk penjara kok. Udah, ambil semua ini sebagai hikmah dan pembelajaran buat kamu, ya. Pak, makasih ya Pak. Kalau gitu saya permisi dulu. Makasih. Ya. Nadia, apa kamu sudah ketemu sama penculiknya? Loh, kenapa menangis? Bu, Nadia nyesel banget, Bu. Nadia nyesel karena Nadia udah sering banget mempermainkan perasaan orang lain. Nadia nggak sampai kepikiran kalau Nadia nyakitin perasaan orang itu akan berbuat jahat sama Nadia. Syukur kamu sudah sadar, Nak. Biar bagaimanapun kamu itu seorang perempuan. Gak baik ganti-ganti pacar terus. Seharusnya kamu saat ini sudah menikah. Bu, Nadia juga maunya menikah. Kayak orang-orang lain punya rumah tangga. Tapi Nadia takut, Bu. Nadia takut kayak ibu dikhianati sama bapak. Nadia, setiap pernikahan dan rumah tangga itu pasti ada masalah. Dan setiap pasangan itu memiliki masalah yang berbeda-beda. Jadi tolong, kamu jangan pernah trauma.
dan membalas sakit hatimu pada ayahmu ke semua laki-laki, nak. Pilihlah laki-laki yang terbaik, yang pernah jadi pacar kamu, dan menikahlah dengannya. Ciko, Hai. Ada apa kamu ngajak ketemu aku di sini? Ciko gini, aku mau minta maaf sama kamu. Aku tahu aku salah. Aku janji aku nggak akan bohongin kamu lagi. Aku mau kita balikan, Ciko. Aku pengen hubungannya lebih serius. Aku mau nikah sama kamu. Aku tahu, itu cuman akal-akalan kamu aja kan? Kamu nemuin aku dan pura-pura minta maaf. Terus kamu bilang mau nikah sama aku karena udah gak ada lagi laki-laki yang mau sama kamu kan? Karena kamu suka mempermainkan laki-laki, Nadia. Maaf Nadia, aku nggak bisa. Silahkan kamu cari laki-laki lain yang bisa kamu bohongi. Silakan duduk, Mas. Sebentar ya, saya panggilkan pemiliknya dulu. Iya. Kevin, Iya, ini aku Kevin. Mantan yang kamu putusin baru sebulan, hanya karena kamu tertarik sama sahabat aku, Ciko kan? Ternyata dunia ini sempit ya. Aku nggak nyangka lo bisa ketemu kamu lagi. Dan ternyata kamu itu pemilik kafe tempat aku akan bertunangan nanti. kalian mau tunangan? Iya. Kita akan ngadain pertunangan kita minggu depan. Makanya aku booking kafe kamu buat ngadain pertunangannya di sini. Boleh kan? Boleh. Boleh kok. Kamu serius mau ngurusin pertunangan aku? Serius? Saya pantang nolak rezeki. Kasian kamu ya. Mungkin udah gak terhitung kali berapa kali kamu ngurusin acara pernikahan atau pertunangan orang lain. Sedangkan pernikahan atau pertunangan kamu gak jelas kapan. Tapi emang gak mungkin ada sih yang mau nikahin cewek playgirl kayak kamu. Aku yang akan menikahi dia. Karena aku sangat mencintai dia. Maafin aku ya. Aku udah lancang ngomong kayak tadi. Gak apa-apa kok. Justru aku mau bilang makasih karena kamu udah nyelamatin aku dari penghinaannya Kevin. Ini kedua kalinya kamu nolongin aku. Makasih ya. Ya udah kamu lanjutin aja beres-beresnya. Aku juga mau beresin daging dulu. Enggak. Aku nggak bisa melanjutkan pertunangan ini. Kita batalin aja pertunangan kita. Liana, jangan ngaco kamu Liana. Kamu yang udah ngotot tunangan sama aku loh. Iya, tapi aku berubah pikiran.
Setelah ngeliat foto-foto mesra kamu sama tante-tante genit itu. Aku kira kamu itu laki-laki yang baik buat aku. Tapi ternyata kamu itu sama aja kayak laki-laki lain. Liana, ini aku yang dulu. Aku sudah berubah, Liana. Aku nggak percaya. Liana, aku sudah berubah ya demi kamu. Aku udah nunjukin keseriusan aku dengan bertunangan sama kamu. Kamu jangan mempermalukan aku depan orang-orang kayak gini dong. Terserah kamu mau bilang apa. Pokoknya aku tetap mau membatalkan pertunangan kita. Liana, aku juga nggak peduli. Mau nggak mau, pertunangan ini tetap lanjut. Kevin, lepasin tangan aku. Kevin, kamu nggak bisa memaksakan orang untuk bertunangan dengan kamu. Nggak bisa. Tunangan ini tetap lanjut. Gua udah keluar biaya banyak buat tunangan ini. Tapi kamu nggak bisa maksain kehendak kamu gitu aja. Dia bisa laporin kamu ke polisi. Ternyata mantan pacar kamu itu penjajah cinta ya. Masih mendingan aku dong, penjajah daging. Jantung hatiku, ku letakkan di jantung hatimu. Ku rekatkan erat di nadimu, mengalir di darahmu. Dan tanpa belenggu, takkan pernah lekang oleh waktu. Semakin melekat di pelukmu, hingga akhir aku. Nadia, Kamu? aku punya sesuatu buat kamu. Apa? Kamu buatin aku bekal. Coba dibuka. Nasi goreng? Kamu bikin aku nasi goreng? Iya, nasi goreng itu melambangkan hati aku yang sedang jatuh cinta. Nadia, kamu mau nggak jadi pacar aku? Aku nggak bisa. Kenapa? Karena kamu nggak suka sama aku. Aku suka sama kamu. Tapi untuk sekarang, aku udah nggak bisa lagi pacaran. Aku mau hubungannya lebih serius, yang halal. Kita makan aja dulu yuk. Nasi gorengnya halal kok. Angga, ibu mau tanya sama kamu. Apa kamu bersungguh-sungguh mau memperistri Nadia? Iya, Bu. Ibu minta, tolong kamu jangan mempermainkan perasaan Nadia ya. Karena ini untuk yang pertama kalinya Nadia ingin menjalin hubungan yang serius dengan laki-laki. Karena kesekian kalinya, Nadia itu selalu menganggap laki-laki itu seperti ayahnya. Maka selama ini, dia itu selalu mempermainkan laki-laki yang mendekatinya. Iya, Bu. Saya janji, saya nggak akan pernah menyakiti Nadia. Karena saya sangat mencintai Nadia, Bu. Nadia, apa kamu bersungguh-sungguh sudah siap menikah sama Angga? Insya Allah Nadia siap, Bu. Nadia bersungguh-sungguh. Baiklah kalau gitu, kita siapkan pernikahan kalian secepatnya ya. Kamu harus ingat ya, kamu nggak boleh main hati pada Nadia. Kamu harus tetap pada rencana kita.
untuk menghancurkan Nadia. Angga, pokoknya kita harus balas dendam pada Nadia dan Kevin yang sudah membuat adik kita seperti ini. Kakak udah berhasil mempermalukan Kevin. Dan sekarang giliran kamu. Giliran kamu untuk mempermalukan Nadia. Kamu ngapain sih? Mendingan kamu simpan semua undangannya. Toh juga nggak akan kesebar kan? Kamu tuh nggak akan nikah, Nadia. Kamu tuh ngomong apa sih? Saya nggak ngerti. Penjual daging itu cuma mempermainkan kamu, Nadia. Dia nggak serius mau nikahin kamu. Dia tuh lagi pacaran sekarang sama mantan tunangan aku, Liana. Kamu kalau ngomong tuh jangan asal. Saya nggak percaya sama kamu. Saya yang lebih tahu siapa calon suami saya. Dan kamu nggak usah fitnah dia. Kamu lakuin ini semua karena kamu pengen gagalin pernikahan aku kan? Terserah kamu ya, Nadia. Pokoknya aku udah peringatin kamu. Nadia, ini kebayanya udah aku ambil dari butik. Baik banget sih diambilin, makasih ya. Iya. Aku udah gak sabar banget buat nunggu besok. Sama aku juga. Makanya kamu sekarang langsung pulang biar kamu fit besok ya. Enggak. Lu ya, gua harus bikin perhitungan sama lo. Apaan sih, Vin? Diam kan si lo ya? Dia nih, dia yang bikin Liana batalin pertunangan aku. Tau gak? Gua hajar lo. Nadia! Nadia! Kamu gak apa-apa kan? Aku nggak. Kevin udah pergi ya? Kevin udah pergi. Yaudah kita masuk ke dalam aja. Yuk. Au. Ada. Pelan-pelan. Iya, sakit ya? Nadia, maafin aku ya. Gara-gara aku kamu jadi terluka kayak gini. Kamu jangan dengerin omongannya Kevin ya. Aku sama Liana gak ada hubungan apa-apa. Enggak. Aku tuh cinta sama kamu. Aku nggak akan percaya sama siapapun kecuali sama kamu. Jadi kamu tenang aja ya. Gimana? Sudah bisa dilangsungkan pernikahannya? Iya, sudah siap Pak Penghulu. Silakan dimulai acaranya. Jangan, Pak. Pernikahan ini palsu. Angga, aku nggak bisa membiarkan kamu menjalani pernikahan pura-pura ini. Maksudnya apa sih? Angga itu cuma pura-pura mendekati kamu dan jatuh cinta sama kamu. Karena dia itu mau balas dendam sama kamu. Karena kamu dulu pernah merebut Kevin dari Tari, adik kamu, sampai menyebabkan Tari bunuh diri. Jadi kalian berdua bersaudara.
Iya, kita berdua saudara. Dan kejadian waktu aku nyerempet mobil kamu, itu semua rencana Angga. Karena Angga ingin mendekati kamu. Kamu bilang sama aku kalau orang itu bohong. Bilang sama aku apa yang dia bilang itu nggak benar, gak? Nadia. Maafin aku, Nadia. Tadinya emang aku berniat kayak gitu, tapi... Udah cukup! Aku salah nilai kamu. Aku kira kamu benar cinta sama aku. Aku kecewa sama kamu, dan sekarang kita nggak akan jadi nikah. Enggak, Nadia. Aku nggak mau membatalkan pernikahan kita. Aku tetap mau melanjuti pernikahan kita, Nadia. Aku bisa jelasin semuanya nanti, ya? Lepaskan tangan anak saya. Kamu nggak pantas jadi suami Nadia. Kamu pernah mendekati dan mengganggu anak saya lagi. Nadia! Kamu jahat, Angga. Kamu jahat. Mempermainkan perasaan. Kamu jahat. Padahal aku udah percaya sama kamu, Kak. Aku udah percaya sama kamu. Aku yang akan menikahi dia. Kenapa kamu tega giniin aku, Kak? Kamu harus sabar ya, Ma. Kamu harus kuat menghadapi cobaan ini. Seharusnya kamu tuh bersyukur pada Allah. Karena Allah sudah memegahkan hidupnya Angga sebelum kalian menikah. Allah masih menyertai kamu, Ma. Dia nggak nyangka, Bu. Ibu yakin Allah pasti akan memberikan jawaban yang terbaik buat kamu. Kamu yang sabar ya. Kak, aku udah peringatin kakak. Jangan ngancurin pernikahan aku. Tapi apa? Kakak malah membongkar semuanya. Kakak udah bikin aku kehilangan orang yang sangat aku cintai, Kak. Siapa suruh? Siapa suruh kamu jatuh cinta dan beneran mau nikahin dia? Angga, kamu itu udah melanggar kesepakatan kita untuk balas dendam pada Nadia dan Kevin yang udah menyebabkan adik kita meninggal. Kak, Nadia nggak seburuk apa yang kita pikirkan. Lagi pula, kematian Tari itu emang udah takdir. Bukan karena Nadia. Kalau emang Kevin ninggalin Tari demi Nadia, itu juga bukan salah Nadia. Karena cinta, nggak bisa dipaksa. Kamu benar, Angga. Sepertinya kita udah balas dendam pada orang yang salah. Selamat siang, Mas Angga dan Mbak Liana. Silakan ikut kami ke kantor polisi. Ada apa ya, Pak? Kami sudah menangkap pelaku pembunuhan Tari. Apa? Pak, bukannya adik saya itu meninggal karena bunuh diri? Bukan, Mbak. Dari hasil visum dan bukti penyelidikan kami bahwa Tari dibunuh. Pelakunya Kevin sudah mengakui bahwa dia telah membunuh Tari. Karena Tari terus mendesak Kevin untuk bertanggung jawab. Kamu pembunuh! Kamu udah bunuh adik saya, Tari! Sabar, Pak. Ayo, serahkan saja pada pengadilan. Tapi dia udah bunuh adik saya, Pak! Serahkan saja pada pengadilan. Dia pasti akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Aku udah salah menyakiti Nadia. Ternyata bukan dia yang salah. Ayo kita. Apaan sih? Kita tuh udah gak punya hubungan apa-apa lagi kan? Ngapain kamu kesini? Nadia, please. Aku mohon kali ini aja kamu ikut aku. Setelah itu terserah kamu deh. Ya? Ayo.
makam adikku, Tari. Tadinya dia adalah seorang gadis yang lincah, yang ceria. Tapi semenjak Kevin mutusin dia dan lebih memilih kamu untuk jadi pacarnya, dia langsung shock. Kejiwaannya langsung terganggu. Dia stres. Dan akhirnya kami menemukan dia meninggal di kamar kosannya. Tadinya kami pikir dia bunuh diri. Tapi ternyata Kevin yang membunuhnya. Karena Tari terus mendesak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan? Tadinya emang aku berniat untuk membahas dendam. Tapi semenjak aku kenal kamu, aku deket sama kamu. Ternyata kamu gak seburuk apa yang aku pikirkan. Sekarang aku baru ngerti kalau ini semua bukan sepenuhnya salah kamu, tapi ini salah aku juga. Karena Kevin mau deketin aku, dia sampai rela ngebunuh adik kamu. Mulai sekarang aku gak akan nyalahin kamu lagi. Aku minta maaf. Itu artinya kamu udah maafin aku. Kalau gitu, kita bisa kan lanjutin pernikahan kita lagi? Aku emang udah maafin kamu, tapi pernikahan kita nggak bisa dilanjutin lagi. Lebih baik kita urus diri masing-masing. Maafin kakak ya. Kakak udah merusak kebahagiaan kamu. Kakak gak nyangka kehilangan Nadia membuat kamu jadi pemurung seperti ini. Aku nggak apa-apa kok, Kak. Suatu hubungan yang dimulai dengan keburukan dan kebohongan pasti akan berakhir dengan penderitaan. Dan aku emang pantas menanggung semua ini. Karena aku sudah mempermainkan cinta. Cinta orang yang sangat tulus sama aku. Selamat ya. Selamat ya. Ayo yang masih single, kumpul-kumpul. Ayo sini. Doni. Sini. Gintan. Jono. Sini. Dewi. Sini. Ayo dong. 1, 2, 3. Tak mudah untuk akui bahwa engkau begitu berarti. Oh, tak juga kupungkiri, ternyata kaulah yang selalu